Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita tidak lupa untuk senantiasa memberikan salam hormat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak salawat dan salam kepada qudwah hasanah kita, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram. Kita sudah melewati daripada Kitabut Taharah. Kita masih pada kitab At-Taharah, namun telah mempelajari bab tentang air. Kemudian kita juga telah selesai dengan babul aniyah, bab tentang bejana. Kemudian kemarin bab izalatun najasah wa bayaniha, bab tentang tata cara menghilangkan najis dan penjelasannya secara terperinci. Kita telah mendapatkan gambaran-gambaran ternyata najis-najis tersebut begini dan begitu dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu tentang babul wudu. Bab tentang wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau Nabi kita bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah seandainya tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak, ma'a kulli wudu'in, pada setiap kali ingin berwudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam Malik dan Ahmad dan An-Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan, dan Al-Imam Bukhari menyebutkannya secara ta'liq, secara hadisnya muallak. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-wudu'u bid-dhammi, kalimat atau kata al-wudu' dengan waw yang didommahkan, artinya adalah al-fi'lu, yaitu perbuatan wudu itu sendiri. Kalau kata atau kalimat al-wudu'u, wawnya itu berbaris dhammah, wudu'u, ini maknanya adalah al-fi'lu, perbuatan melakukan wudu itu sendiri. Tapi apabila wabil fathi, dan apabila dipatahkan huruf waw tersebut, yaitu dengan wadu'u, al-wadu'u, maka ini maknanya adalah ma'uhu,
air untuk wudu. Perbedaannya patah sama dhammah. Kalau al-wudu'u berarti aktivitas seseorang mengambil air wudu, sedangkan al-wadu artinya adalah air wudu itu sendiri, air yang kita gunakan untuk berwudu. Wa fil hadis as-sahih, dan di dalam hadis yang sahih, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila berhadas, hatta yatawaddaa, hingga ia berwudu. Jadi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah itu tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, yang kita sudah tahu bahwasanya hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi janabah ataupun dengan bertayammum. Begitu juga dengan kita telah tahu bahwa ada hadas kecil, yaitu yang mana cara menghilangkan hadas kecil dengan berwudu ataupun dengan bertayammum. Hatta yatawadda, hingga berwudu. Qauluhu, perkataan Rasul yang menyebutkan dalam hadis yang telah lalu, laula, seandainya saja tidak, an asyqa ala ummati, memberatkan, menyusahkan umatku, la amartuhum bisiwak, aku akan sungguh memerintahkan mereka untuk bersiwak, untuk membersihkan mulut kita. Ai amrun ijab, kalimat ini adalah amar, perintah yang sifatnya ijab, sifatnya wajib. Dari konteks hadis tersebut, secara kontekstual hadis tersebut memerintahkan dengan perintah wajib. La amartuhum, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwak sebelum mereka berwudu. Namun wahwa sunnah inda jamahiril ulama, namun siwak itu adalah sunnah menurut pendapat jumhur para ulama. Wakila biwujubihi, ada juga yang berkata bahwasanya menggunakan siwak sebelum kita berwudu hukumnya wajib. Wa hadisul bab, dalil mereka yang mengatakan bersiwak sebelum berwudu, dalilnya adalah hadis bab, hadis yang kita sebutkan di bab tadi. Dalilun ala adami wujubihi, wa hadisul bab dalilun ala adami wujubihi, dan hadis bab yang telah kita sebutkan adalah sebagai dalil tidak wajibnya bersiwak tersebut tatkala ingin berwudu. Wa qad warada fi fadlihi ahadits katsirah, dan telah terdapat di dalam keutamaan-keutamaan bersiwak itu hadisnya banyak sekali. Jadi keutamaan kita menggunakan siwak ataupun gosok gigi sebelum berwudu itu banyak keutamaan-keutamaannya dan terdapat di dalam hadis-hadis yang banyak. Minha, di antara hadisnya adalah annahu min sunanil mursalin, bahwasanya siwak itu termasuk sunnah-sunnah para rasul. Ternyata rasul-rasul yang telah lalu, para anbiya, mereka memiliki kebiasaan menggosok gigi. Kalau kita mau mengikut para nabi dan rasul, ya gosok gigi lah kita. Jangan pula sampai gigi itu emas jadinya, menguning. Ini yang susah jadinya. Ternyata
kebiasaan membersihkan gigi baik dengan siwak, dengan kayu siwak, dengan sikat gigi, dengan odol ini dan sebagainya adalah termasuk sunnah-sunnah kebiasaan-kebiasaan para rasul. Wa min khisalil fitrah, dan salah satu bentuk fitrah manusia. Wa huwa mutahhiratun lil fammi mardatun lirrabb. Siwak itu adalah mutahhiratun, pembersih lil fam, untuk mulut. Kalau kita sering bersiwak, gosok gigi kan bersih itu mulut. Mardatun lirrabbi, dan mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Wa fadlus shalah allati yastaku laha 'ala as-salati allati la yastaku laha 70 dhifan. Dan keutamaan salat yang menggunakan siwak tatkala salat, dan orang yang tidak menggunakan siwak melaksanakan salat, itu perbedaannya adalah sab'una dhifan, 70 kali lipat. Jadi orang yang ingin sholat, orang yang ingin berwudu, si A pakai siwak, si B enggak, maka perbedaannya itu adalah 70 kali lipat keutamaannya. Akhrajaha Ahmad wa ghairuhu, yang hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Wa huwa masyru'un fi kulli waqtin, dan bersiwak ini disyariatkan pada setiap waktu. Wa yata'akkadu istihbabuhu 'inda al-wudu'i was-salati wa qira'atil Qur'ani wa taghayyuril fami wal istiqazi minan naum. Dan yang paling ditekankan anjuran menggunakan siwak atau gosok gigi itu adalah indal wudu, ketika berwudu, wassalah, dan mau salat. Jangan pula pas salat kita bersiwak, ini enggak ya. Maksudnya ketika ingin wudu, kita siwak dulu, gosok gigi dulu, dan tatkala ingin salat, artinya sebelum takbiratul ihram, kita gosokkan dulu sedikit siwak tersebut di gigi kita. Wa qiraatul Qur'an, dan ketika ingin membaca Al-Qur'an. Jangan pula pas baca Quran gaya-gaya, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pula. Ketika mau baca dulu, mau baca nih, siap-siap mulut itu dibersihkan. Wa taghayyuril fam, dan tatkala berubah itu bau mulut. Mana tahu bau mulut itu dah baunya keren, diusahakan dia pakai siwak lah, digosok dia. Tapi ini biasanya kebanyakan orang-orang kampung, dia malas. Orang kota insyaallah rajin-rajin bersiwak. Wal istiqaz minan naum, dan ketika bangun dari tidur. Jadi tatkala kita bangun dari tidur, baca doa, kamar mandi, mau wudu, bersiwak dulu. Nah, inilah waktu-waktu yang disyariatkan tatkala kita ingin bersiwak. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Humran radhiyallahu anhu, dari Humran radhiyallahu anhu, anna Utsmana da'a biwudu'in, bahwasanya Utsman meminta air wudu. Faghasala kaffaihi thalatha marratin, maka ia Utsman ghasala, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi Utsman bin Affan ingin berwudu, ia ambil air, kemudian ia curahkan ke tangannya dahulu, ia cuci tapak tangannya itu 3 kali. Summa tamadmada, kemudian berkumur-kumur. Wastan syaqa, kemudian menghirup air, artinya memasukkan air ke hidung. Wastan sara, dan mengeluarkannya, jangan masuk gak keluar, tapi dikeluarkan juga.
Summa ghassala wajhahu thalatha marratin, kemudian ia membasuh, mencuci mukanya 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq thalatha marrat, kemudian membasuh kedua tangannya yang kanan hingga ke sikunya 3 kali. Summal yusra misla dzalik, kemudian membasuh, mencuci tangan kiri seperti tangan kanan tadi. Summa masaha ra'sahu, kemudian ia mengusap, membasuh kepalanya. Summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'bayn thalatha marrat, kemudian ia membasuh, mencuci kaki kanannya sampai mata kakinya 3 kali. Summal yusra misla jalik, kemudian kaki kiri seperti kaki kanan, tata cara membasuhnya. Summa qala, kemudian Utsman bin Affan pun mengatakan tatkala selesai mengambil air wudu, ia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, ia berwudu, Rasulullah berwudu sebagaimana wuduku ini. Muttafaqun alaih. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang panjang ini adalah sebuah dalil yang harusnya kita hafal, karena ini tata cara sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, perkataan Rasul, faghassala kaffaihi thalatha marrat, maka beliau, qaul Utsman bin Affan tadi, faghassala kaffaihi, maka Utsman membasuh kedua telapak tangannya, thalatha marrat 3 kali. Hadza min sunanil wudu bittifaqil ulama, ini adalah termasuk sunnah-sunnah wudu yang para ulama sepakat atasnya, yaitu kita ambil air, kita basuh kedua tangan kita 3 kali. Ini adalah sunnah-sunnah wudu. Qauluhu, dan perkataan summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaq, kemudian membasuh, mencuci tangan kanan hingga siku, ai ma'al mirfaq, maksudnya itu kalimat ila artinya adalah ma'a, yaitu bersamaan sikunya harus kena. Tatkala kita ngambil air wudu, kita tuangkan dari ujung, kemudian harus kena ini siku. Jangan pas sikunya, harus dilewatkanlah sedikit, yang penting dia kena. Ma'al mirfaq. Qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan, la a'lamu khilafan fi ijabi dukhulil mirfaqaini fil wudu. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya siku itu masuk di dalam wudu. Semua para ulama sepakat makna daripada summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaq, itu kalimat ilanya itu masuklah sikunya, bukan hanya sebatas sampai saja. Qauluhu summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'bayn, dan perkataan kemudian beliau mencuci, membasuh kaki kanannya sampai mata kaki, ai al-azmain an-nati'ina inda multaqa saqqa wa huma dakhilani fil ghusli. Makna daripada ka'bain, mata kaki itu adalah al-azmain, yaitu 2 tulang, artinya tulang, an-nati'in, yang menonjol. Kan di kaki itu ada tulang menonjol. Inda multaqa, batas bawah as-saq, yaitu betis. Di bawah betis ada tulang menonjol, itu kita sebut dengan mata kaki. Wahuma,
keduanya itu kanan dan kiri, dakhilani fil ghusli, masuk juga dibasuh. Wa fil hadis wujubut tartib, dan di dalam hadis tersebut mengatakan wujub, wajibnya tertib dalam berwudu, bainal a'dha, antara anggota-anggota wudu, kama fil ayah, sebagaimana juga dalam ayat. Wa istihbabut taslis, wa istihbabut taslisi fi ghairi ra'si, dan disunnahkan, dianjurkan menigakalikan, membasuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, fi ghairi ra'si, tapi selain kepala hendak 3 kali, secara konteks hadis yang telah kita bacakan. Kalau orang-orang kampung kan kepala pun 3 kali, tapi dia sedikit aja. Nah, sedangkan hadisnya yang sahih seperti ini gitu loh. Nah, begitulah keadaan orang-orang kampung kita. Nah, di sini yang ingin Anda tekankan sedikit bahwasanya tatkala kita ingin membasuh dan menghitung, disebut ia hitungan pertama dalam basuhan muka, tangan, kaki itu adalah apabila seluruhnya sudah kena, baru dihitung 1. Maksudnya tatkala kita misalnya membasuh tangan lah, biar nampak dia, kita basuh dari atas, dia hanya basah depan, jangan hitung 1, ini belum lagi selesai. Kita basuh lagi sampingnya ini, itu baru 1, udah selesai dia semua. Tapi kok kita kan enggak, 1 sreng, hitung 1, sreng 2, hitung lagi banyak, sreng 3, itu masih hitungan 1. Nah, itu dia maknanya. Makanya bagaimana kita harus maksudnya supaya jangan mubazir dalam mengambil air wudhu tersebut. Makanya kalau keluarkan airnya, kita tampung, baru kita gosok-gosok. Nanti hadis selanjutnya akan disebutkan, itu kita gosok-gosok. Jangan hanya sebatas mengalirkan aja. Kalau kita sebatas mengalirkan, banyak mubazir airnya, karena dia cuma ngalir. Berarti belakangnya belum kena, kita alirkan lagi dan sebagainya. Nah, seperti itu dianya. Nanti ada lagi hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu mengambil air wudu itu hanya 1 mud dan sebagainya. Nah, nanti bagaimana teorinya kita akan melihat dengan seksama. Yang penting yang ingin pertama kita jelaskan bahwasanya hitungan dalam membasuh itu adalah tunggu kena semuanya, baru dihitung 1. Ataupun muka kita nih, jangan pula basuh sebelah kanan hitung 1, basuh sebelah kiri hitung 2, basuh tengah hitung 3. Itu enggak pula. Itu masih 1. Itu cara penghitungannya. Karena memang di kampung-kampung enggak diajari kita kan. Yang penting basuh aja. Kita pun suka-suka ijtihad. Kita ijtihad sendiri. Hitungannya udah 3 nih, udahlah tuh pas. Padahal masih 1. Seperti itulah dianya. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali radhiyallahu anhu, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal wa masaha bi ra'sihi wahidatan, Rasul itu membasuh kepalanya 1 kali. Akhrajahu Abu Dawud, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Seperti itulah dia. 6. Hadzal hadis nassa fi masyru'iyyati mashir ra'si marrah wahidah. Hadis yang tadi yang disebutkan adalah menegaskan bahwa disyariatkannya mengusap kepala itu 1 kali. Apalagi nanti rambut Pak Imam nih lagi mantap, dia bersisir, sekali aja, udah, supaya jangan rontok dia kan, minyaknya mahal. Susah juga nanti kan ya Pak Imam. Jadi sekali aja. Wa an Abdullah Zaid ibn Asim, dan dari Abdullah Zaid ibn Asim radhiyallahu anhum,
fi sifatil wudu, dalam sifat wudu Nabi itu, qal, ia mengatakan, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, dan Rasul mengusap kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, dari depan dengan kedua tangannya, kemudian maju ke belakang. Artinya dari depan dengan kedua tangan, kemudian dari belakang maju lagi ke depan. Muttafaqun alaih. Wa fi lafzin lahuma, dan di lapas lain disebutkan, bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dengan bagian depan kepalanya, hatta zahaba bihima, hingga sampai kedua tangan tersebut, ila qafahu, sampai tengkuknya. Jadi dari depan sampai ni tengkuk, balik lagi. Summa raddahuma ilal makan alladhi bada'a minhu, kemudian membalikkan kedua tangannya itu sampai tempat yang ia mulai dengannya. Jadi jelas. Hadzal lafzu yubayyinul iqbal wal idbar al mazkurina fil hadis. Ini lafaz menerangkan muka dan belakang secara sebutan yang tertulis fil hadis, di dalam hadis disebutkan. Artinya hadis yang telah lalu itu menerangkan kepada kita dimulai dari depan, kemudian ke belakang, dan tarik lagi dari belakang ke depan. Artinya dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Itu mazkurin, disebutkan secara detail, bukan asal-asalan gitu. Memang seperti itu. Qala fi Subulus Salam, qala fi Subulis Salam, disebutkan dalam kitab Subulis Salam, wa zahir, secara zahir, anna hadza min amal al-mukhir fihi, bahwasanya amalan ini adalah yang mukhir, yang terpilih. Artinya metode sifat wudhu Nabi dengan cara membasuh kepala itu dari depan ke belakang sampai tengkuk, ini adalah amalan yang dipilih. Wa annal maqsuda min dzalika, karena bahwa maksud daripada tata cara hal tersebut, ta'mimur ra'si bil mashi, yaitu meratakan kepala yang telah terbasuh. Artinya kita ambil air dengan kedua tangan kita, kemudian kita mulai dari depan kepala sampai ke belakang, kemudian belakang sampai ke depan. Ini menunjukkan untuk ta'mimur ra'si, untuk guyurannya semua kena gitu. Ta'mimur ra'si bil mashi, agar semua kepalanya itu terbasuh. Biar terbasuh, biar tahu kita dulu ada enggak nanti di situ kutunya kan. Jadi harus semuanya gitu. Lanjut hadis selanjutnya, Wan Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, fi sifatil wudu, di dalam menerangkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, ia mengatakan, summa masaha bi ra'sihi, kemudian ia Rasul membasuh atau mengusap dari kepalanya, wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi uzunaihi, kemudian memasukkan kedua jarinya, as-sabbahatain, yaitu telunjuk, fi uzunihi, itu telunjuk nih masuk nih ke telinga nih wa masaha bi ibhamai, kemudian menyapu dengan ibu jari, ibham, wa nih ibham namanya. Jadi telunjuk nih masuk nih ke sini, kemudian ibu jarinya itu zahira uzunai, mengusap bagian luar telinganya. Akhrajahu Abu Dawud, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, wan Nasa'i,
dan Imam Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Fihi masyru'iyyatu mashil uzunain wa sifatihi. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya kita membasuh atau mengusap kedua telinga, daun telinga dan tata caranya sekaligus. Artinya jangan pula asal-asalan kan, gini-gini aja, kampung-kampung dan sebagainya. Nah, seperti itu dia. Ternyata jelas kaifiyah tata cara wudhu Nabi itu jelas semuanya. Artinya disuruh dimasukkan telunjuk nih ke dalam. Jangan pula nanti ini pula kan kelingking, banyak gaya kan. Jelas dia telunjuk, bukan ini ya, bukan kelingking atau ini tengah nih. Pandai-pandaian kita enggak. Kemudian ibu jarinya, kemudian ibu jari kita nih dan sebagainya. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu bersabda, idza staiqaza ahadukum min manamihi falyastansir salasan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastansir salasan, maka hendaklah ia istinsar, yaitu memasukkan air ke hidungnya dan mengeluarkannya 3 kali. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan tu yabitu ala khaysyumihi, bermalam menginap di lubang hidung kita. Makanya tatkala kita bangun tidur mau wudu, maka disunnahkan kita itu istinsar, masukkan air ke hidung dan dikeluarkan, dan maunya kuat gitu loh. Masukkan terus, yang penting terasa dia. Jangan pula pas gurah nanti baru. Enggak, masukkan airnya itu terasa dia. Nah, di antara penelitian ilmu kedokteran mengatakan hikmahnya bahwasanya orang yang benar-benar memasukkan air ke hidungnya dengan kuat itu memberikan sifat positif, jarang penyakit influenza, apa namanya itu? Flu lah sakit, jarang dia sakit hidung. Flu burung juga. Sakit hidungnya jarang pilek, influenza, apa namanya lagi? Bersin dan yang lain-lainnya. Mereka orang-orang barat udah meneliti hadis ini. Dapat gelar loh orang tuh kan, gara-gara satu hadis ini diteliti, dapat gelar dokter mereka. Kan sedap. Kita nih enggak. Padahal ini bisa nanti jadi skripsi kan, judul skripsi, tesis, disertasi, udah dapat gelar kita. Hanya satu hadis saja. Apa sih hikmah di antara Rasulullah menyuruh memasukkan air ke dalam hidung kita? Terkhususnya kalau kita udah bangun pagi, usahakan sebelum wudu, kan wudu cuci tangan, basuh, kumur-kumur, kemudian istinsyak itu betul-betul terasa dia supaya bangun kita. Jangan lagi pula menghayal karena sedikit aja kan, gini aja. Habis itu ngantuk kita. Enggak terasa dia, tapi kok udah sakit. Oh ya bangun. Betul-betul kita siap siaga. Itu dia. Karena apa? Rasul mengatakan fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Syaitan itu dia numpang tidur di hidung kita nih. Enggak tahu kita rupanya dia numpang tidur dia. Pas pula kita mengorok kan. Nah, seperti itu dia. Nah, itulah muttafaqun alaih. Fihi dalilun ala masyru'iyyatil istinsar indal qiyam minan naum. Hadis tersebut adalah dalil disyariatkannya memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan ketika bangun dari tidur. Wa fi riwayah lil Bukhari, dan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, idza istaiqaza ahadukum min manamihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya,
fatawaddoa, kemudian ia berwudu, falyastansir, kemudian ia memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan salasan 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi, karena syaitan itu bermalam menginap di dalam lubang hidung tersebut dan dia tidak membayar. Kok kita kan nginap di hotel bayar, nah, syaitan itu tidak. Nah, maka kita usir dia cepat-cepat. Nggak tahu dia check out, nggak tahu dia check out tuh. Yang penting dia masuk, check in, check outnya nggak tahu dia. Maka kita suruh kau keluar, udah habis waktunya gitu. Nah, kalau kita di hotel kan tahu kita kena gurdak nanti kamar kita itu. Apa di gurdak itu? Apa coba? Di gurdak. Digerebek. Digerebek nanti. Kalau kita enggak keluar-keluar. Nah, seperti itulah dia. Wa aujabahu Ahmad wa jamaah, dan Imam Ahmad mewajibkannya dan jamaah para ulama yang lain juga, karena hadis yang diriwayatkan atau yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini menjadi perkara wajib menurut pendapat Imam Ahmad dan jamaah yang lain, artinya para ulama yang lain, yaitu untuk diantaranya mungkin hikmahnya adalah mengusir daripada syaitan itu. Jangan berlama-lama dia menginap di lubang hidung kita. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya, wa anhu, dari Abi Hurairah juga, idza istaiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, janganlah mencelupkan tangannya, fil ina, ke dalam bejana yang ada airnya, maksudnya. Kok kosong? Nggak tahu juga. Artinya bejana yang ada airnya. Ini kita bangun tidur, jangan main gas saja masukkan tangan itu ke dalam bejana yang ada airnya. Apalagi air tersebut belum sampai 2 kullah. Ya, biasalah ember-ember di rumah kita kan belum. Bisa jadi tangan kita itu entah kemana, dilihat hatta yaghsilaha thalasan, hingga ia mencuci tangan dulu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena sesungguhnya tangan kita itu tidak diketahui kemana dia bermalam. Entah ke hidung dia masuk, entah ke dubur, knalpot belakang masuk, atau dia megang senjata ampuh kita di malam hari. Tak tahu kita kemana nih. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, apabila kita bangun dari tidur, jangan langsung memasukkan tangan kita, mencelupkannya ke dalam ember yang ada airnya, terkhusus air tersebut tidak sampai 2 kullah. Yang pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita katakan bahwasanya apabila air tidak sampai 2 kullah kemudian masuk najis, berubah apa tidak air tersebut, jumhur ulama mengatakan airnya bernajis. Jangan sampai kita melakukan larangan ini. Udah 40 tahun kita berwudu, ternyata airnya najis dong. Makanya kadang sholat kita tidak khusyuk dan sebagainya. Maka berhati-hati. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita, atau di hadis yang lain tentang adab-adab di malam hari, kan Rasulullah itu menyuruh apabila sudah maghrib datang, maka bejana-bejana itu kita tutup. Kita tutup. Gayungnya dibuatlah di atas, jangan di dalam. Maksudnya ada ember, ada kan gayungnya. Jangan dibuat di dalam dia, nanti tenggelam, mau kita ambil, udah masuk tangan kita luar. Cek mana mau kita basuh? Kecuali kita orkai kan. Kalau kita orkai, orang kaya, di keran enak, orang kaya kan di keran, nggak kita sentuh dia, nggak masalah. Kalau kita ini orang miskin, udahlah ember, udah apa dia kan belumut-lumut, susah juga. Kita masukkan gayungnya ke dalam,
pas kita bangun tidur mau wudu, bingung kita, mati lampu pula. Mana nih? Kita masukkan juga tangan. Oh, dalam dia. Kita ambil. Ternyata tangan kita di malam hari entah ngapain. Nah, apalagi mungkin kita itu melaksanakan kewajiban kita sama suami istri. Lupa kita, samping istri kita entah kemana dia lari tangan tersebut. Itu dia harus betul-betul muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu Muslim, dan hadis ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Berhati-hati. Al hadisu yadullu ala masyru'iyyati ghuslil yadain. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya mencuci kedua tangan liman qama min naumihi lailan, bagi orang yang bangkit bangun dari tidurnya lailan di waktu malam, au naharan ataupun waktu siang. Wa aujabahu Ahmad min naumil lail, dan Imam Ahmad berpendapat wajib bagi orang yang bangun di tengah malam atau di malam hari ingin melaksanakan wudu, maka ia harus membasuh dulu kedua tangannya. Seperti itulah dianya. Artinya membasuh kedua tangan kalau kita bangun di waktu malam sebelum wudu itu harus dibasuh, wajib. Tetapi yang lain mengatakan kalau dia siang hari, ini berbeda para ulama. Misalnya habis zuhur kita tidur, apakah nanti bangun kita sebelum asar dibasuh juga tangan itu apa enggak gitu? Itu berbeda para ulama nantinya. Tetapi Imam Ahmad di sini mengatakan apabila kita di malam hari bangun ingin wudu, maka membasuh tangan itu dengan air, maka itu wajib. Untuk apa? Menghilangkan najis-najis dan kotoran yang menempel di tangan kita. Di sini sangat dahsyatnya tentang bersuci ataupun toharah tersebut. Maka alhamdulillah kita sudah mengetahuinya. Maka jangan main-main. Kenapa jangan main-main? Karena Rasulullah telah mengingatkan kita. Kalaulah dia perkaranya sepele, ngapain Rasulullah sebut? Karena memang kebanyakan di antara kita itu ya latah, bangun tidur latah dia. Latah itu linglung, entah kemana semuanya. Maka Rasulullah mengingatkan jangan sampai nanti tatkala kita bangun tidur kita mencelupkan tangan ke dalam bejana yang ada airnya, yang mana air tersebut ternyata tidak sampai satu kullah, dan tangan kita itu ternyata bermalam raun-raun ke gunung sana, bukit sana, lembah sana dan sebagainya. Itu kita nggak tahu kan? Raun dia, ke gunung sana dulu, ke lembah sana dulu dan sebagainya. Kita nggak tahu. Yang punya istri tahulah. Nah seperti itulah dia. Nah inilah yang mungkin bisa kita sampaikan dulu hadis-hadis tentang bab-bab tentang wudu. Insya Allah kita akan melanjutkan hadis selanjutnya, yaitu hadis selanjutnya, hadis yang ke-36. Nah, mana tahu ada yang mau ditanyakan tentang bab wudu ini. Ini belum selesai, hadis-hadis tentang bab wudu belum selesai, dan insya Allah ada 2 lembar lagi, banyak juga nih. Jelas tadi kan disunahkan ketika kita bangun tidur 2 kali, terus kita mencuci tangan 3 kali. Apakah mencuci tangan 3 kali, terus setelah itu kan kita setelah mencuci tangan langsung mau berwudu, otomatis kan ketika berwudu yang pertama kali kita cuci juga tangan kita kan 3 kali juga, berarti sampai 6 kali. Apakah seperti itu? Apakah langsung 3 kali saja? Saat itu mulai berwudu dengan mencuci tangan 3 kali itu sudah termasuk tadi yang perintah untuk membersihkan tangan 3 kali tadi. Nah, jadi di sini ada beberapa konteks hadis. Satu, konteks secara umum membasuh tangan.
Maka konteks yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, fala yaghmis yadahu fil ina, ini konteksnya secara umum. Apabila kita bangun di malam hari, apakah mau berwudu atau mau mandi atau yang lainnya, sebelum kita menyentuh air itu harus kita basuh dulu tangan secara umum. Misalnya bangun tengah malam mau sahur, mau makan kita nih sahur, basuh dulu tangan tuh 3 kali gitu. Atau kita misalnya bangun malam, lapar perut kita, ada buah di samping, jangan langsung buah tuh kita gas, kita pegang, tapi kamar mandi dulu, basuh dulu 3 kali, makan terus itu buah, gitu dia. Atau roti entah yang lain. Ini hadis secara umum. Yang penting bangun kita tengah malam ingin memegang sesuatu, supaya jangan ada najis dan sebagainya, cuci basuh. Tetapi kalau kita bangun karena kita mungkin semangat untuk melaksanakan qiyamul lail, ya langsung aja berarti membasuh tangan 3 kali untuk wudu. Berarti nggak jadi 6, nggak 6 dia, 3 jadinya, karena mau langsung. Berarti berlaku juga dengan tadi saat yang memasukkan dan mengeluarkan tadi kan secara umum juga tadi kan kita bangun pagi, ketika itu kan disyariatkan sebelum Iya. Kalau kita punya bangun jam 4 untuk sholat tahajud gitu ya, kan pasti di situ juga kita akan jadi cukup 3 kali. Iya. Enggak cukup. Ya, karena memang apa? Kebiasaan orang-orang umum lah. Kalau dia bangun tidur, misalnya di perjalanan, dia supir, dia mau berangkat nih dari Batam menuju Medan, lama tempat, singgah dia malam, dia bangun. Kebanyakan supir-supir itu enggak mencontohkan sunnah Nabi. Mereka bangun mukanya aja gini-gini kan, cuci muka, bahasa kita cuci muka. Udah, itu berangkat. Padahal seharusnya ada sunnah Nabi gitu loh. Kalau memang mau bangun kita bagus, istinsyaq, masukkan air hidung tuh betul-betul kita bangunnya. Itu udah sakit, atau bangunlah kita. Ataupun cuci tangannya bagus. Baru nanti segar kita naik supir. Seperti itu. Tapi kenyataan enggak, supir-supir itu suka-suka aja. Itu dia di antara sunnahnya ini yang bisa kita gunakan dalam kehidupan gitu. Bukan hanya karena kita bangun mau wudu, kumur-kumur, hidung-hidung, enggak. Artinya apa? Tata cara cuci muka bisa masuk hadis ini gitu loh. Mana tahu kita kan lagi supir gitu, ngantuk berat, cuci muka aja lah. Wudu kita malas maksudnya. Kan ada itu hati itu, nantilah wudunya, cuci muka aja. Maka cuci mukanya itu masukkan ke hidung tuh gitu. Bukan matanya gini-gini kan, enggak. Tapi kebanyakan kita ya seperti itu. Makanya kadang udah pun bangun ngantuk lagi, tabrakan, mati pula kita. Seperti itulah dia. Karena Anda juga merasakan gitu loh. Pas kajian malam ngantuk kali, singgah bentar di pondok, bangun cuma cuci muka ini. Ya, kalau muka ini bentar aja dia paling 5 menit segar. Setengah jalan, makanya terjatuh. Nabrak lubang, jatuhlah. Tapi kalau udah hidung tuh dimasukkan di airnya, agak sulit sedikit tidur. Udah sakit pula kan, terasa dia. Betul dia sadar. Itulah di antara hikmahnya gitu loh. Jadi hadis ini bukan hanya sebatas karena dia bab toharoh atau bab wudu, enggak juga, bisa kita gunakan untuk perkara-perkara secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Itu berarti kita dapat tata cara cuci muka yang benar, yaitu itulah dia. Nampaknya sedikit pertanyaan nih. Apa nih? Wudu.
Kalau nanti hadis selanjutnya di sini Rasulullah mengatakan asbiril wudu, sempurnakan wudu. Maksudnya apa? Apabila secara umum kita harus menyempurnakan wudu. Kalau satu kali kita basuh sempurna dia, nggak masalah satu kali. Kalau 3 kali pun kita basuh ternyata nggak sempurna, kacau juga. Nanti disebutkan Rasul nanti hadis selanjutnya ada seorang sahabat Rasul yang mana ia sholat, Rasulullah lihat ada di kakinya itu nggak basah kena air wudhu. Kemudian Rasulullah manggil dan suruh ulangi. Walaupun mungkin dia 3 kali ya basuh, tapi mungkin nggak sempurna. Nanti di sini endingnya apa namanya ending itu ya? Padatan. Pada akhirnya itu kalimatnya asbiril wudu, sempurnakan wudu. Di situ dia intinya. Tapi untuk jumlah maka 1 kali itu wajib. 2, 3 itulah dia sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam ilmu fikih mengatakan 1 kali itu wajib, 2 dia makruh, 3 sunnah. Itu istilah-istilah mereka. 1 kali kita basuh itu basuhan wajib. Kalau nggak kita basuh nggak sah juga sholat kita gitu loh, nggak sah wudhu kita. Maka 1 kali saja boleh, itu adalah perkara wajib. Kemudian 2 kali kata mereka makruh. Daripada makruh langsung 3 lah, ambil sunnahnya. Seperti itulah dia. Tapi kalau keadaannya darurat, keadaannya itu sangat-sangat gimana, nggak kondusif, maka 1 kali yang wajib itulah kita laksanakan, tapi dengan secara sempurna. Jangan abal-abal, jangan main-main. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu dah dia Pak. Di kalimat intinya adalah menyempurnakan wudu. Oke, tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.